Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arika Suci Fitona, Rida Sepri SSI MSI PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Kuantum. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri, Nazwa Andifa Salsabila dengan NIM digit terakhir 021 dan teman saya Laili Mufida dengan NIM digit terakhir 020 akan menampilkan dan menjelaskan hasil kerja kami berupa poster mengenai satuan momen dipol. Momen dipol dilambangkan dengan simbol mu dan merupakan besaran vektor yang berasal dari momen-momen ikatan dalam suatu molekul. Momen dipol sendiri menunjukkan bagaimana distribusi muatan dalam molekul terjadi akibat adanya perbedaan keelektronegatifan antar atom. Jika resultan atau jumlah vektor momen dipol ini tidak sama dengan 0, maka molekul bersifat polar karena distribusi elektronnya tidak merata. Sebaliknya, jika resultan momen dipol sama dengan 0, maka molekul bersifat nonpolar karena distribusi muatannya seimbang dan secara kuantitatif besar momen dipol ini dipengaruhi oleh besar muatan dan jarak antar muatan. Rumus momen dipol dituliskan sebagai mu sama dengan Q dikali R. Simbol mu menyatakan momen dipol dengan satuan Debye atau D kapital. Simbol Q menunjukkan besar muatan dan sedangkan R menyatakan jarak antar muatan. Dari rumus ini dapat diketahui bahwa besar momen dipol dipengaruhi oleh dua hal, yaitu besar muatan dan jarak antar muatan. Semakin besar perbedaan muatan antar atom, maka semakin besar pula momen dipol yang terbentuk. Selain itu, semakin jauh jarak antar muatan, maka nilai momen dipol juga akan semakin besar. Oleh karena itu, momen dipol ini digunakan untuk menunjukkan tingkat kepolaran suatu ikatan atau molekul. Dalam suatu ikatan kimia, pasangan elektron digunakan bersama oleh dua atom yang saling berikatan. Namun elektron sendiri tidak selalu berada tepat di tengah antara kedua atom tersebut. Setiap atom memiliki kemampuan berbeda dalam menarik elektron yang disebut keelektronegatifan. Atom dengan keelektronegatifan lebih tinggi akan menarik pasangan elektron lebih kuat sehingga elektron lebih sering berada di dekat atom tersebut. Akibatnya, distribusi elektron menjadi tidak merata. Atom yang menarik elektron lebih kuat akan memiliki kelebihan muatan negatif parsial dan sedangkan atom lainnya mengalami kekurangan elektron dan menjadi bermuatan positif parsial. Perbedaan distribusi muatan inilah yang menghasilkan bond dipole moment atau momen dipol ikatan. Semakin besar perbedaan kemampuan atom dalam menarik elektron, semakin besar pula bond dipole moment atau momen ikatan dipol ini yang terbentuk. Kondisi ini menyebabkan ikatan menjadi polar dan mempengaruhi sifat zat seperti kelarutan, titik didih, serta gaya tarik antar molekul. Pada gambar yang menunjukkan hidrogen fluorida, di mana hidrogen mempunyai keelektronegatifan 2,1 dan fluorin memiliki keelektronegatifan 4. Oleh karena itu diperlukan warna yang digunakan untuk menunjukkan kemungkinan keberadaan elektron di sekitar atom. Warna hijau terang menunjukkan daerah dengan kepadatan elektron tinggi, artinya elektron lebih banyak ditemukan di area tersebut. Sebaliknya, warna biru menunjukkan kepadatan elektron rendah, sehingga elektron lebih sedikit berada di daerah itu. Pada ikatan polar seperti HF, area di sekitar atom F terlihat lebih terang karena atom F ini memiliki elektron lebih kuat dibandingkan H. Elektron lebih terkonsentrasi di sekitar atom F dibandingkan H karena elektron lebih banyak berada di sekitar F. Atom F menjadi sedikit bermuatan negatif, sedangkan H menjadi sedikit bermuatan positif.
Ketidakseimbangan distribusi elektron inilah yang menghasilkan bond dipole moment atau momen ikatan dipol. Pada contoh kehidupan sehari-hari, magnet dianalogikan sebagai atom yang memiliki gaya tarik lebih kuat terhadap elektron. Ketika magnet dan benda logam berada berjauhan, benda logam belum mengalami tarikan yang kuat. Namun, saat didekatkan, benda logam ini otomatis akan tertarik mendekati magnet karena gaya tarik magnet lebih besar. Hal ini mirip dengan yang terjadi pada ikatan kimia. Atom yang lebih elektronegatif akan menarik elektron lebih kuat sehingga elektron cenderung bergerak mendekati atom tersebut. Akibatnya, distribusi elektron menjadi tidak merata dan terbentuk bond dipole moment atau momen ikatan dipol. Ketika suatu atom menarik elektron lebih kuat, maka dampaknya ialah yang pertama, distribusi muatan tidak merata. Ketika suatu atom menarik elektron lebih kuat, maka elektron akan lebih sering berada di sekitar atom tersebut. Akibatnya, penyebaran muatan dalam ikatan menjadi tidak seimbang. Satu sisi memiliki elektron lebih banyak, sedangkan sisi yang lainnya memiliki elektron lebih sedikit. Yang kedua, terbentuknya kutub. Karena distribusi elektron ini tidak merata, maka terbentuk dua kutub pada ikatan kimia. Atom yang menarik elektron lebih kuat akan menjadi sedikit bermuatan negatif, sedangkan atom lainnya menjadi sedikit bermuatan positif. Perbedaan inilah yang membentuk dipol pada ikatan. Yang ketiga, ada ikatan jadi polar. Adanya kutub positif dan negatif ini menyebabkan ikatan bersifat polar. Ikatan polar terjadi karena elektron tidak dibagi secara seimbang antara dua atom. Semakin besar perbedaan keelektronegatifan antar atom, semakin besar pula kepolaran ikatannya. Yang keempat, mempengaruhi sifat zat. Kepolaran ikatan dapat mempengaruhi sifat suatu zat seperti kelarutan, titik didih, dan gaya tarik antar molekul. Contohnya air dapat melarutkan garam karena memiliki ikatan polar yang memungkinkan terjadinya interaksi antar muatan. Untuk penjelasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Laili Mufidah. Setelah mengetahui apa itu bond moment dipol, di mana atom akan menguasai elektron yang lebih dekat dengannya, lalu bagaimana dengan molekul? Selanjutnya akan saya bahas mengenai momen dipol molekul, di mana kepolaran suatu molekul itu ditentukan oleh harga momen dipolnya. Perbedaan keelektronegatifan dua atom yang membentuk ikatan kovalen menyebabkan atom lebih elektropositif, kekurangan rapatan elektron. Sebaliknya, elektron yang lebih elektronegatif akan kelebihan rapatan elektron. Akibatnya, pada atom yang elektropositif terjadi muatan parsial positif atau dilambangkan dengan sigma positif. Sedangkan pada atom yang elektronegatif terjadi muatan parsial negatif yang dilambangkan dengan sigma negatif. Meskipun memiliki ikatan kovalen polar, tetapi molekul seperti karbon tetraklorida, karbon dioksida, dan berilium tetraklorida merupakan molekul-molekul nonpolar karena bentuk molekulnya menyebabkan jumlah vektor dari momen ikatan dan momen pasangan elektron bebasnya sama dengan 0. Secara sederhana, dalam menentukan polar tidaknya suatu molekul, cukup dengan menjumlahkan secara vektor momen-momen ikatan yang ada tanpa memperhatikan momen pasangan elektron bebas. Contohnya pada molekul karbon tetraklorida atau CCl4 yang mempunyai bentuk molekul tetrahedral dengan C sebagai atom pusat dan dikelilingi 4 atom Cl seperti pada gambar, di mana keelektronegatifan C dan Cl adalah sebesar 3-2,5 atau 0,5. Jadi ikatan CCl termasuk ikatan kovalen, tepatnya ikatan kovalen polar, karena perbedaan keelektronegatifan lebih kecil 1,7. Walaupun ikatan CCl merupakan ikatan kovalen polar, tetapi molekulnya bersifat nonpolar. Hal ini disebabkan bentuk tetrahedral dari molekul karbon tetraklorida dapat dikatakan simetris karena memiliki pusat simetri pada atom C di tengah, sehingga jumlah momen ikatan yang sama dengan 0
Atau dapat dikatakan, tarikan elektron akibat adanya perbedaan keelektronegatifan saling meniadakan atau saling menguatkan. Perhatikan tanda panah pada strukturnya. Hal ini dapat diandaikan jika suatu benda yang berada di tengah-tengah ditarik dari 4 sudut dengan kekuatan yang sama, maka benda tersebut tidak akan bergerak karena hal inilah molekul CCl4 bersifat nonpolar. Jika senyawa CCl4 atau senyawa karbon tetrakloroida, salah satu atom Cl diganti oleh atom yang lain, misalnya H, maka sifat molekul yang awalnya nonpolar berubah menjadi polar. Hal ini disebabkan kepolaran ikatan CH berbeda dengan kepolaran ikatan CCl, sehingga momen dipol yang terbentuk tidak saling meniadakan. Tetapi apabila semua ikatan C diganti oleh atom H, maka molekulnya bersifat nonpolar karena kepolaran semua ikatan CH sama besarnya sehingga momen ikatan yang terbentuk saling meniadakan. Molekul H2O walaupun rumusnya molekulnya mirip dengan karbon dioksida dan BCl2 tetapi bersifat polar. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan pada molekul H2O, atom O sebagai atom pusat masih memiliki pasangan elektron bebas. Hal ini menyebabkan molekul H2O tidak berbentuk linear seperti molekul CO2 dan BCl2, sehingga momen ikatan yang terbentuk tidak saling menguatkan atau tidak saling meniadakan. Lalu, apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Untuk momen dipol dapat kita lihat atau kita analogikan ketika terdapat anak-anak yang menarik benda berada di tengah, sehingga benda yang berada di tengah itu tidak akan bergerak kemanapun, yang mana benda yang di tengah nilainya adalah 0. Dan kontekstual sehari-hari dapat kita temui di sekitar kita, contohnya pada air. Seperti yang sudah dijelaskan, H2O bersifat polar. Karena bersifat polar, air dapat melarutkan garam, gula, dan zat terlarut lainnya. Dan juga kedua ada minyak. Minyak bersifat nonpolar. Minyak tidak dapat bercampur dengan air karena kita harus mengingat lagi prinsip like dissolve like, yang sesama akan menyukai sesama dan jika tidak sama, dia akan saling menolak. Dan ketiga adalah sabun. Sabun memiliki ujung polar yang suka air dan ujung nonpolar yang suka minyak atau kotoran, sehingga sabun memiliki dua sifat, yaitu nonpolar dan juga polar.